Oke, kita menuju Garut. Sekarang kita ke Kang Rudi. Mangga Kang Rudi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Wah, hebat sekali ini. Cukup untuk membuat deg-degan, tegang, dan menggairahkan. Deg-degan tegang menggairahkan, bener Kang Rudi, benar-benar. Iya, Mangga Kang. iya ini saya setuju sekali bahwa agama itu pro humanisme ya. Dan masalahnya ini Kang Abu yang jadi keresahan saya itu kan sebenarnya gitu yang setelah eh, saya sih awam tentang agama, tapi kalau semuanya mengquran gitu ya, itu pasti ujung-ujungnya humanis gitu. Hmm. Di mengqurankan kan ada haja basaru ilinas gitu ya, berarti kan Quran ini universal bukan eksklusif gitu. Nah di situ ya. Terus yang saya lihat ini Islam sendiri menjauh dari Al-Quran gitu. Hmm. Contoh, tidak sedikit di rumah orang Islam yang nggak ada Al-Quran. Yang ada Al-Quran, jarang yang baca. Yang baca nggak tahu isinya. Benar, benar. Gitu. Yang ini. Jadi intinya itu kalau saya perhatikan politik identitas itu karena kebodohan, ya. Kebodohan karena umatnya tidak mengikuti petunjuknya gitu. Karena kita kan udah diberi ini rasulnya, ini petunjuknya. Nah, ini ada kekuatan yang global mungkin yang menjauhkan kita ke Al-Quran. Karena hati-hati baca Al-Quran kalau nggak tahu tafsir. Saya mikir kok kalau tafsir kan pemikiran orang, sebenarnya kan tafsir yang terbaik itu kan Quran sendiri. Sana tafsiro ayat 2 ayat gitu. Ini gimana pendapat Cais tentang ya, fenomena sekarang inilah yang saya perhatikan. Contoh di komunitas saya juga misalnya ada 10, paling nggak ada tuh yang mengerti. Kalau dari yang 100 paling satu gitu yang mengerti juga gitu. Mungkin fenomena ini gitu yang bodoh gitu ya, bodoh jadi menjauh dari Al-Qur'an gitu umat kita itu. Jadi yang dulunya umat teladan sekarang udah tidak teladan lagi Kang Abu. Ya, Sedikit yang beda dikafirkan, diliberalkan gitu. Kalau dulu benar. kan argumen dijawab dengan argumen yang dulu waktu kejayaan Islam itu karena perbedaan itu suatu hal yang wajar gitu. Nah, Benar. gimana menurut Cais tentang keresahan saya ini gitu Mas Abu? Kang Oke. Abu. Oke, siap Kang Rudi, keren Kang Rudi, dan menariknya itu sangat relate banget apa yang saya juga teliti beberapa lama ini gitu. Nanti kita lihat pandangan Cais ya. Oke, setelah itu kita ke Ibu Tati dulu. Bu Tati silahkan. Ya, silakan Bu. Terima kasih Kang Abu. Ya. Assalamualaikum Pak Is. Ya, Waalaikumsalam. ya. Yang saya tanyakan tadi Pak Is ada menyampaikan bahwa inti ajaran agama itu ada humanisme ya. Nah, salah satunya hablum minan nas mungkin yang itu. Nah, sebenarnya yang perlu dikhawatirkan itu humanisme tentang keagama atau agama yang humanisme. Nah, karena yang menjadi persoalan sebenarnya konsep pemahaman paham itu sendiri atau pengikutnya sih sebetulnya gitu. Yang menjadi persoalan. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini berkaitan sama pengikut gitu ya. Ya di mana-mana kadang nggak sih, rata-rata pengikut sih yang bikin chaos sih, tapi poinnya gitu. Oke, Cais, tadi Pak Rudi mengatakan bahwa banyak umat Islam ya, ini saya generalkan saja gitu. Banyak orang Islam yang punya Quran, punya tahu petunjuk baca dan seterusnya, tapi tidak memahami sebagai petunjuk. Apakah ada kekuatan global yang menutupi dan menjauhkan kita kepada petunjuk sejati itu gitu. Yang kedua tentang humanisme dan kaitannya dengan pengikut-pengikut agama gitu. Silakan, Cais. Saya terus terang begini, sebenarnya agama secara kita ini semua gini, saya mulai dari sini. Kita ini semua beragama kan sebenarnya berdasarkan statistik. Kita semua ini, agama kita semua ini kan data ini berdasarkan hasil sensus saja sebenarnya. Ada yang mengatakan pemeluk agama-agama itu naik. Iya, karena memang berdasarkan kelahiran. Breeding itu kan terjadi. Perkembangbiakan manusia terjadi. Kalau orang tuanya Islam, anaknya ikut Islam. Nah, lalu kemudian dihitung secara statistik seolah-olah begini, pemeluk Islam bertambah. Tapi apakah substansi Islam itu ada di situ? Saya tidak yakin itu. Orang semakin menjauh dari agama.
Kenapa? Agama dinarasikan dengan kekerasan, agama dengan kebencian, agama dinarasikan intimidasi dan segregasi. Ini yang membuat agama kehilangan daya tarik. Secara substantif, mungkin agama secara kualitatif mungkin bertambah. Karena memang dari faktor natalitas. Ini yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika orang melihat agama itu sudah tidak lihat ada kebencian di situ. Seolah-olah orang dengan harus siap benci orang. Padahal Quran, Al-Quran sangat jelas bahwa semua perbedaan itu sunnatullah. Kata Allah, itu saya membuat kalian berbeda-beda. Nabi mengatakan, jangan menghina orang lain. Agar mereka menghina aku, dirinya sendiri, kurang lebih itu, agar mereka tidak menghina aku tanpa pengetahuan. Ini sudah cukup jelas bahwa manusia itu berdiri dalam dua kakinya sendiri, terutama dalam konsep. Kalau kita kemudian berusaha menjaga keimanan itu dalam keluarga, karena kita ingin masuk surga bareng bersama satu keluarga. Tapi apakah di dalam akhirat nanti bisa saling menyelamatkan satu sama lain? Bisa. Doa anak kepada orang tuanya. Orang tuanya mendoakan orang tuanya. Bisa. Tapi apakah amal ibadahnya bisa menjadi penentu? Itu yang menentukan. Selain faktor-faktor moral dalam beragama. Ada norma-norma dalam beragama yang tidak tercatat dalam hukum-hukum agama, yang itu juga harus dilakukan. Makanya Nabi itu sebelum meninggal selalu mengkhawatirkan soal akhlakul karimah ini. Nabi itu selalu berat di situ. Apakah Nabi berat dengan ibadah? Enggak. Akhlak umatnya yang paling dia pikirkan. Makanya kemudian persoalan keyakinan dan keimanan ini, jangan pernah kita itu gatel dengan keimanan dan keyakinan orang lain. Takdir keimanan kita ini nggak ada yang tahu. Ada orang lahir Islam, matinya Kristen. Ada orang lahir Kristen, matinya Islam. Kita semua tidak boleh jumawa karena kita punya keimanan. Kalau orang Kristen menganggap agamanya paling benar, wajar. Kalau orang Islam menganggap agamanya paling benar, wajar. Yang penting jangan menganggap orang lain pasti tidak benar. Kan itu masalahnya. Yes. Saya kira gitu ya. Oke, keren keren. Jadi poinnya yang tadi antara namanya pengikut yang tadi pengikut dari Ibu Tati gitu. Itu gimana tuh kaitan sama si Tadi pertanyaannya gimana ya? Ini saya saking bersemangatnya sampai lupa. Ya pertanyaannya adalah humanisme dan agama gitu. Apakah itu paham dari agama yang pengikut-pengikutnya itu membuat si agama ini justru malah jadi nggak humanis gitulah kira-kira. Silakan. Oke. Ada satu buku ya, ada versi Inggris, ada versi Arab yang ditulis oleh Habib Ali Al-Jufri. Ada satu buku namanya Humanity Before Religiosity. Dalam konklusi sederhana begini, janganlah kalian beragama sebelum kalian mengenal kemanusiaan. Ini unik itu. Karena kalau kalian beragama tapi tidak mengenal dulu kemanusiaan, maka kalian akan mengumbar kebencian atas nama agama. That's it. Tapi kalau kalian mengenal dulu kemanusiaan, baru kemudian mengenal agama, maka sikap sombong, jumawa, karena kalian merasa sudah beragama, itu tidak akan terjadi. Ini Habib Ali Al-Jufri. Saya suka banget buku itu. Tipis. Kalau nggak salah cuma 22 halaman. Tapi keren banget. Buat kata Habib Ali Al-Jufri, percuma orang beragama tapi tidak menghargai manusia. Maka dia itu akan menjadikan agama sebagai mesin-mesin kebencian. Mesin-mesin perang. Mesin-mesin brutalitas. Itu kata Habib Ali Al-Jufri. Tapi kalau kalian mengenal agama kemanusiaan lebih dulu, lalu mengenal konsep-konsep ketuhanan lewat agama, maka kita semua itu akan menganut agama, mengenal konsep teologisme, hablum minan nasnya terjaga, hablum minallahnya terjalin. Itu bukunya Habib Ali Al-Jufri. Konsep-konsep vertikal itu tidak akan bisa berdiri tegak tanpa konsep horizontalnya.
Absis ordinat itu membentuk koordinat untuk membuat garis vertikal. Itu sampai ditulis begitu tuh. Kurang lebih seperti itu. Oke, Ya, keren. Ibu, artinya kenali kemanusiaan Keren. dulu, baru beragama. Kalau Keren. beragama lebih dulu tanpa mengenal kemanusiaan, kita jadi teroris. Jadi pelaku bom bunuh diri, melakukan perampokan, ghanimah, fa'i atas nama agama. Melakukan, ini mohon maaf, ini sedikit cerita ini Kang Abu, sedikit Ya, cerita. ya. Ada suatu kitab namanya Idarat At-Tawahhush. Kitab inilah yang dipakai oleh teroris di seluruh dunia termasuk ISIS. Isinya apa? Judulnya Idarat At-Tawahhush, bahasa Arab, kesannya keren. Padahal artinya adalah tata kelola kebiadaban. Yang menulis ini, serem. Yang menulis ini adalah Abu Bakar Naji, salah satu petinggi Al-Qaeda dulu, tapi dipakai postulat dan protokolernya oleh ISIS. Di situ itu isinya adalah bunuh manusia sekejam-kejamnya. Bakar rumah-rumah penduduk di daerah-daerah jahiliyah, daerah-daerah togut, perempuannya perkosa. Itu isinya kitab itu. Ini ada dan ini dilakukan, diyakini, dibaca, diserap pemikiran itu oleh kelompok-kelompok teror di Indonesia dan di seluruh dunia. Makanya kenapa Al-Shabaab itu kejamnya minta ampun. Boko Haram kejamnya minta ampun. Seleka kejamnya minta ampun. Abu Sayyaf kejamnya minta ampun. Karena memang menggunakan produk itu. Seolah-olah semua kejahatan yang biadab itu boleh atas nama agama. Ini kan bahaya kayak gitu. Benar. Nah, hal-hal seperti inilah jangan sampai kita mengenal agama lebih dulu tanpa mengenal kemanusiaan. Pada akhirnya apa? Kita bukannya menyembah Tuhan, kita menyembah agama akhirnya. Paps, Cak. Saya jadi pengen share tentang ini, Cak, tentang data yang diteliti sama beberapa profesor tentang Islamicity ranking, Cak, dan apa statement Cak Is tadi benar-benar jadi sangat relate sama si data ini gitu. Dan ini menarik dari Muhammad Abdul tuh kan bilang gini, Cak. I went to the West and I saw Islam katanya, but no Muslims. I got back to the East, I saw Muslim but no Islam gitu. Dan menariknya New Zealand ini bertahan dari tahun 2010 menjadi nomor 1 secara negara paling Islami gitu. Dalam konteks ya kita mengerti bahwa Islami di sini bukan masalah tadi Cais bilang mengatakan statistik agamanya, tetapi justru malah mungkin esensinya adalah ya kesadaran berislam itu bukan pada hanya KTP-nya tetapi pada humanisnya gitu kira-kira. Itu aja sih, Cak, yang menarik gitu dari apa yang disampaikan Cais. Ternyata datanya luar biasa. Arab Saudi ini rankingnya 42 sekarang tuh. Indonesia tuh di 60 sekian lah, 62 gitu kira-kira. Ya ini bisa membuktikan bahwa mayoritas penduduk Islam tuh belum tentu memiliki konteks kesadaran Islami yang terbaik juga gitulah kira-kira. Dan ya balik lagi mudah-mudahan malam hari ini juga kita bisa sama-sama saling merenung untuk saling ya itu tadilah, Cak. Kemanusiaan sebelum agama itu penting sekali karena jangan sampai menuhankan agama itu sendiri. Nuhun pisan, Cak, itu super keren banget. Terima kasih banyak. Oke, berikutnya ini guru saya. Jadi ini kita bisa nanti pasti akan ada insight juga nih dari Bu Iva. Mangga, silakan Ibu Guru. Makasih Kang Abu. Ya. Duh, bahagia banget nih dikasih kesempatan. Saya mau nyampein 2. Yang pertama, oh ya, kenalkan saya Iva Caislah, geng daster dari Bandung. Geng daster dari Bandung. Fans setianya Dialog Positif, Bu Marlo dan ibunya Bu Farid. Yang pertama tuh saya merasa nggak afdol kalau nggak bilang makasih langsung ke Caislah. Kalau Caislah ingat, saya DM Caislah minta bahan dari status-statusnya Kang Abu, karena itu membuat mahasiswa baru yang baru anak SMA masuk semester 1 itu kan sering jadi rebutan masa ya kalau di kampus, masa MOS gitu ya, kita tahu lah ya. Nah, jadi saya jadikan tugas itu refleksi gitu. Nah, ternyata buat mereka kata-katanya Mas Islah itu semua nembus ke otak reptilnya, tapi dalam konteks positif ya gitu. Jadi kalau mereka bertanya makna refleksinya, saya suka ngeles, lihat lagi statusnya yang lain gitu ya. Jadi biar semua status Mas Islah dibaca mahasiswa-mahasiswa saya. Saya terima kasih banyak karena saya agak trauma ya, semester tengah-tengah biasanya saya kehilangan mahasiswa saya itu yang hilang karena pengajian model-model seperti itu.
karena mereka nyusupnya dulu sebelum pandemi lewat kos, terus dijemput biasanya sama kakak-kakak yang terpilih masih makasih. Nah yang kedua kalau boleh Kaci, Kang Abu mau nanya, Ya. gini Mas Islah, kalau saya terutama kalau di Jawa Barat, ketika wilayah itu kehilangan nilai-nilai kearifan lokal, misalnya sangat bertumpu pada narasi tafsir Quran tadi, gitu ya. Saya melihat sangat sedikit pemuka agama yang bisa mengintegrasikan narasi kearifan lokal ini pada saat mereka ceramah gitu. Jadi kami ini generasi muda, seringkali kalau istilah orang Sunda tuh parum obor ya, obornya tuh padem gitu. Yang saya gelisah, tanahnya tuh kita injak, kita Indonesia, airnya kita minum, tapi kita seperti diajak mengkhianati gitu ya, agama-agama lokal yang kalau dipelajari sebetulnya teologi ketuhanan kepercayaannya juga sangat universal dan sejalan dengan isi Quran yang humanisme itu gitu ya. Misalnya contoh kayak dulu Wali Songo kan tidak menghilangkan wayang sebagai budaya lokalnya gitu ya, tapi mengganti narasinya. Tapi sekarang tuh dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dan itu banyak banget terjadi di dunia pendidikan ya gitu. Nah, pertanyaan saya yang saya gelisah itu kan akibatnya kalau wilayah ini hilang kearifan lokal, jadi akhirnya nyasar berkiblat kepada budayanya, misalnya mengarabnya misalnya ya. Jadi kayak kawin kontrak kita udah tahu sama tahu lama sekali terjadi di Cipanas, itu kan juga sebetulnya sangat tidak mencerminkan humanisme gitu ya misalnya. Kemudian saya waktu itu ke Garut gitu ya, saya sedih banget pejabat negara disambut sama kosidahan gitu. Bukan sama debung gitu ya, padahal musik-musik tradisi itu kan menenangkan ya, kalau kita dengar gamelan, kecapi, dan alat-alat musik tradisi dari Nusantara. Jadi saya minta tanggapannya itu aja sih Mas Islah. Udah lama saya gelisah tentang itu. Terima kasih saya dikasih kesempatan Kang Abu, menik bahagia. Nuhun pisan Ibu Guru, hatur nuhun. Terima kasih. Oke, Cais, monggo silakan. Terima kasih Teh Iva. Jadi saya sebenarnya baru pulang dari Garut. Tapi pulang dari Garut ini kurang lebih saya 5 hari di Garut. Saya masuk ke kampung-kampung, terutama di Garut Selatan. Saya melakukan profiling, mapping, dan sebenarnya sih bukan hanya profiling, mapping, tapi juga approaching, bisa dibilang begitu, terhadap kantong-kantong kekuatan NII. Satu hal yang saya dapatkan adalah salah satunya bagaimana mereka berusaha melenyapkan kearifan lokal itu. Nah, kemudian saya melakukan kedengaran, Kang Abu? Aman. Oke. Lalu saya membuat satu FGD kecil di Garut setelah saya melakukan profiling mapping, dan ternyata memang temuan salah satu mitigasi dari persoalan NI Garut adalah mengaktifkan kembali budaya-budaya lokal Sunda di Garut yang sudah mulai hilang. Supaya apa? Mengimbangi gerakan-gerakan takfir dari kelompok Islam Baiat. Mereka tidak mengenalnya sebagai NI, tapi Islam Baiat di Garut itu. Saya masuk ke sana dan ternyata memang budaya-budaya Sunda itu berusaha dirampas paksa. Nah, ini sebenarnya bukan fenomena yang baru sebenarnya. Yang menjadi persoalan dari seluruh dunia adalah satu gerakan purifikasi yang mengatasnamakan agama paling murni yang berkembang di seluruh dunia hari ini, termasuk Indonesia, yang berusaha memberangus budaya-budaya lokal dan kearifan lokal. Gerakan ini bernama Global Wahhabism. Wahhabisme global. Ini aliran duitnya besar sekali dari pemerintah Arab Saudi pada dekade kurang lebih 5 tahun yang lalu, tapi sekarang ini pendanaannya dikurangi oleh pemerintah Arab Saudi. Kelompok-kelompok hijrah, kelompok-kelompok Wahabism, Salafism, dan sebagainya, nama yang berubah-ubah itu sebenarnya ada ideologi purifikasi yang mengatasnamakan dirinya paling benar, dan kemudian orang lain salah yang berbeda dengan dirinya. Bid'ah, takfir, itu semua muncul dari situ. Kearifan lokal semua diharamkan, gamelan diharamkan, baju-baju Jawa, baju-baju Sunda semua diharamkan, dipaksakan untuk menyerupai Arab. Makanya kemudian kalau menurut Daniel Kohler dan juga menurut Farah Pendit,
Ini Farah Pendit ini diplomat dari Amerika, Daniel Kohler ini dari German Institute, dari Jerman mengatakan bahwa Wahhabisme ini adalah bagian dari upaya Arabisasi dan Islamisasi di luar negara-negara Arab. Dan ini menjangkiti semua negara di dunia. Bosnia Herzegovina. Herzegovina. Ya. Itu yang paling parah sekarang ini mengalami gerakan Wahhabisme. Termasuk Kazakhstan, Uzbekistan. Ini adalah negara-negara plural semua. Negara-negara di Asia Selatan, termasuk kita hari ini, itu mengalami penetrasi yang luar biasa. 82 juta miliar dolar per tahun yang digelontorkan ke kita. Mereka menjejali supaya kita menjauh dari kebudayaan-kebudayaan lokal itu lewat radio, lewat Arab, lewat artis. Artis dipaksa hijrah lalu menyuarakan. Saya pikir dulu Kang Abu kena beginian, ternyata enggak. Enggak, soalnya belum nyampe transferannya, Cak. karena ini loh, karena mereka memang menyasar influencer, menyasar artis-artis yang punya penggemar jutaan. Makanya kemarin Raffi foto bareng dengan salah satu ustadz mereka, hebohnya luar biasa. Karena ini memang dampaknya, mereka itu memang nyasarnya artis-artis yang berpengaruh. Nah, ini yang akan membunuh semua kearifan dan budaya lokal kita. Coba bayangkan itu. Nah, itu bukan hanya terjadi di sini. Di Afrika juga semua diberangus. Di Sudan itu sudah 100% gaya Arab sudah. Sampai bahasanya pun Arab. Jadi bahasa Afrikaans itu sudah tidak dipakai di sana. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian berusaha dijejalkan kepada kita. Kita dipaksa untuk menjadi homogen di bawah satu kekuatan yang mengatasnamakan purifikasi agama. Sementara Kang Abu, coba bayangkan. Sekarang ada haji metaverse yang diinovasi oleh Arab Saudi. Coba, orang Indonesia di Arab lebih Saudi dari Saudi, sementara Saudinya sudah mulai memikirkan jauh ke depan. Coba kalau metaverse haji itu diciptakan oleh pemerintah kita, coba bayangkan historinya. Wah, ini Cina, ini komunis. Tapi kalau Saudi yang bikin, kincap semua itu. Politisi yang biasa nyerang orang, nuduh ada komunis, ada PKI, kincap semua. Karena Saudi yang menginovasi itu. Coba pemerintah kita berusaha misalnya membuat metaverse haji yang Blackstone virtual itu project. Pemerintah kita misalnya, udah komunis habis itu. Ini pasti anti Cina, pindah ibu kota aja Cina sama komunis kok yang muncul. Apalagi yang bersentuhan dengan agama. Ini kan orang kita ini kadang-kadang lebih Saudi dari Saudi, lebih Arab dari Arab. Orang Arab itu udah gerah di Arab, makanya pindah ke negara-negara lain. Serius. Saya dulu waktu di Amerika 7 tahun, itu saya kelimpungan dengan orang-orang Arab di sekitar saya yang bermigrasi ke Amerika. Semuanya permanen resident. Mereka udah gerah tinggal di Arab. Rana Ahmad pindah ke Jerman karena gerah dengan Arab Saudi. Rauf Al-Qunun pindah ke Kanada karena gerah dengan Arab Saudi. Gina Ali Sahnun ada di Australia. Udah nggak enak karena negara mengatasnamakan agama, mengkerangkeng rakyat. Lah kita nangkep para pencaci, pemaki, berjubah, bersorban dan sebagainya, kriminalisasi ulama. Ya memang ulamanya yang kriminal, kenapa nggak ditangkap? Tangkeplah. Kan begitu. Ini dia mulai ini udah panas ini. Panasnya jam 9. Ini kayak solar. Tapi by the way, Cak. Di sini jam 10 ini waktu Oh iya jam 10, benar jam 10 di Makassar. Tapi nggak apa-apa. Cak, anyway Cak ya, tadi waktu Cak Islah bilang bahwa tadi ada yang ke Australia lah, dari Arab, ada yang ke Kanada apa dan lain-lain. Yuk Indonesia ini udah enak, kita bikin enak deh, gitulah kira-kira. jangan dibikin gerah gitu. Kalau Indonesia ini ada di Arab, ini udah jadi 12 negara. Kalau ini ada di Eropa, udah jadi 7-8 negara. Coba bayangin, 17.000 pulau, macam-macam isinya, sukunya macam-macam. Kalau kita ini bukan di Indonesia hari ini dan nggak ada Pancasila, kita ini udah jadi berapa negara coba? Pecah jadi beberapa bagian. Tapi bos, Indonesia ini bukan Arab. Tolong dicatat, Indonesia bukan Arab.
Mantap, mantap. Oke, hatur nuhun, Ca. Teh Iva, hatur nuhun pisan pertanyaannya bikin Cais jadi meledak. Thank you, hatur nuhun. Oke, teman-teman, karena di Makassar udah jam 10, jadi mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir. Mas BM, silakan. Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya sih dari uraian-uraian tadi tuh sudah agak terjawab. Cuman Oke. ini masih ada sedikit mungkin 2 pertanyaan tadinya, tapi karena sudah terjawab, ini mungkin ini cara sederhana untuk menangkal Wahabisme tadi itu seperti apa sih? Karena di tempat saya sendiri sini, di Majene Sulbar ini sudah agak lumayan banyak saya lihat yang kayak Salafi dan sebagainya. Itu memang cara mereka mereka setiap Jumat mereka berkhutbah dan sebagainya. Nah itu masyarakat juga tidak mengerti akan hal seperti itu. Jadi saya pikir cara simpel sederhana seperti apa kita bisa bangun untuk menangkal itu. Terima kasih. Wah, keren pertanyaannya, keren Mas BM, keren. Cak, mangga, silakan. Ini memang menjadi keprihatinan kita ya. Saya berkali-kali kemarin saya di Metro TV berbicara soal ini. Soal Pak Dudung yang akan menerima santri. Besok saya di TV One akan berbicara di 2 sisi soal metaverse tadi. Nah, ini memang persoalan Wahabisme ini memang selalu menggunakan berbagai metodologi untuk masuk. Jangankan orang biasa seperti kita. TNI Polri ini kurang apa? Secara kebangsaan, soal kebangsaan ya, nasionalisme, itu sejak baru masuk sekolah, udah diajarin soal nasionalisme. Terpapar juga. Karena apa? Mereka memanfaatkan ketidakpahaman orang tentang agama. Mereka biasanya menyasar orang-orang yang berangkat dari keluarga yang sangat terbuka dalam persoalan agama, dan juga orang yang biasa sinkretis. Ini saya menganggap bukan sinkretis ini jelek, bukan menganggap orang yang keluarganya terbuka dalam pendidikan agama ini jelek. Enggak, bukan itu. Yang disasar oleh mereka ini adalah orang-orang yang memang pemahaman agamanya sedikit, kecil. Sehingga mereka membawakan suatu pemahaman yang menurut mereka itu besar, diglorifikasi, lalu dijejalkan kepada orang yang tipis sekali pemahaman agamanya, dan dipaksakan seolah-olah ini adalah kebenaran yang mutlak. Ini adalah metodologi indoktrinasi dari ajaran-ajaran yang berbasis eksklusifisme. Selalu begitu. Padahal Islam itu inklusif. Islam itu terbuka, sangat terbuka. Coba bayangkan ya. Kalau saya begini prinsipnya Kang Abu, kita boleh berkeyakinan apapun, kita boleh berkeimanan apapun, kita boleh bertafsir apapun, satu saja, jangan sampai ajaran agama yang kita anut itu, tafsir-tafsir agama yang kita anut itu lebih menekankan kebencian dan kekerasan. Persoalannya, Wahabi Salafi itu lebih mudah membid'ahkan orang, lebih mudah mengafirkan orang, dan lebih mudah menghakimi orang. Konsep hakimiyah takfiriyah itu sudah melekat kepada Wahabi jauh sebelum Wahabisme itu muncul. Ini adalah ajaran-ajaran jurisprudensi dan ijtihad yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Itulah yang menjadi rujukannya. Konsep hakimiyah takfiriyah itu kemudian bergulir, dimodifikasi, dan kemudian digulirkan ke tengah-tengah kita hari ini. Coba bayangkan. Candi Borobudur haram. Nunduk di depan orang yang lebih tua pamitan itu haram karena dianggap ruku. Coba bayangkan itu. Ini kan sebenarnya kearifan budaya-budaya lokal. Bisa didengar ya? Bisa ya? Soalnya Kang Abu freeze ini gambarnya. Tapi nggak apa, yang penting yang lain ini. Nah, lalu kemudian Recording stopped. Recording in progress. Oke. Nah, persoalannya adalah Wahabi Salafi ini lebih berbasis kepada hakimiyah takfiriyah. Makanya mereka mudah sekali mengkafir-kafirkan orang. Ini Kang BM, ini yang terjadi. Nah, lalu mitigasinya apa? Solusinya apa? Satu adalah seperti yang diusulkan oleh Teh Iva tadi. Kita harus kedengaran nggak ya? Aman. Tadi dari saya yang error. Silakan. Oke. Kita harus melakukan upaya penghidupan terhadap budaya lokal.
Mereka paling anti budaya lokal. Paling anti. Termasuk moral-moral dan norma-norma kearifan lokal. Nah, mereka ini seolah-olah begini ajarannya. Ajaran mereka ini, mau Ustadz Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Firanda, Abu Jawas, semua itu mengatakan begini. Menghina pemimpin itu haram. Kita terkecoh. Orang-orang yang mendukung Jokowi terutama, wah senang banget. Unjuk rasa itu haram. Polisi-polisi, Satpol PP senang banget dengan beginian. Tapi coba tanya, tanggapan mereka tentang Pancasila, pasti mereka haramkan. Karena poin 4 dari Pancasila itu menganjurkan demokrasi. Demokrasi ini adalah produk kolonial, produk barat, yang menurut mereka itu adalah togut. Percaya saya. Saya udah jungkir balik mempelajari mereka itu. Kalau ditanyakan Pancasila, mereka pasti mengharamkan. Kadang-kadang takiyah mereka keceplosan. Mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Besoknya setelah heboh, baru diklarifikasi. Bukan itu maksudnya. Videonya dipotong-potong. Ini mereka sering tergelincir. Penyamaran-penyamaran mereka ini tergelincir. Terbuka pelan, lalu diklarifikasi. Ini memang model mereka. Dari dulu Muhammad Abdul Wahab penuh dengan kekeliruan-kekeliruan, lalu diklarifikasi lagi. Ini memang metode mereka, modus mereka. Percaya saya. Mereka mengharamkan hormat bendera segala macam. Itu kan pernah keluar seperti itu, lalu diklarifikasi. Sepanjang tidak itu dianggap sebagai Tuhan, gila apa menuhankan bendera? Menuhankan banner banyak sekarang. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang biasanya dipakai oleh mereka, tapi dirahasiakan dulu. Orang itu dijejali dengan pemahaman-pemahaman kesejukan, sufistik, holistik. Tapi berikutnya setelah orang itu sudah mulai terjajah otaknya, mulailah dikeluarkan pemahaman-pemahaman anti negara, anti kedaulatan, anti demokrasi. Saya ini bukan pemuja demokrasi. Demokrasi ini buatan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi menurut saya saat ini yang terbaik itu demokrasi. Dengan segala kekurangannya. Nah, nanti pada akhirnya mereka ada ustadz dari mereka itu namanya saya lupa, dari Sukabumi itu. Dia selalu mengatakan menghina pemimpin itu haram. Berunjuk rasa kayak 212 itu haram, di Monas itu haram, segala macam. Kita tertarik nih kalau yang mendukung Jokowi, wah hebat nih ustadz nih. Riyad Badri namanya, hebat banget. Tapi pada kesempatan lain dia mengatakan, tapi mohon maaf, buat saya pemilu itu pekerjaan orang kafir. Coba. Ini kan kadang-kadang memang kebenaran itu terungkap dengan logikanya sendiri. Mereka kadang-kadang tergelincir omongannya, terbuka penyamaran mereka. Ini mohon maaf, boleh saya silakan bantah saya mempelajari Wahabi Salafi ini udah lama. Dan semua menurut Vera Pendit, semua teroris yang ditangkap di seluruh dunia 100% itu berfaham Wahabi Salafi. Meskipun tidak semua Wahabi Salafi pasti teroris. Tapi teroris pasti Wahabi Salafi. Itu Vera Pendit. Ada literaturnya. Jadi saya kira gitu ya, Bang BM. Kita harus mengaktifkan kearifan lokal, budaya lokal, kita paksakan ke anak kita, ke ponaan kita, keluarga kita. Kita tidak boleh terlena bahwa seolah-olah ini harus Arab. Pergi ke masjid udah nggak mau pakai sarung, pakai gamis segala macam. Udahlah. Orang Arab itu sekarang kalau ke masjid itu pakai jas. Gitu ya, Kang BM. Makasih. Ini nanti kemana-mana saya nanti ngomongnya. Udah Cak, ditabung buat episode berikutnya Cak. Hatur nuhun pisan, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan buat Cais malam hari ini yang saya rasa kita dibakar gitu ya untuk kita Indonesia gitu. Yuk kita cinta Indonesia. Yuk Indonesia yang asik ini, yang damai ini, udah deh gitu. Yuk kita kembali ke Indonesia ya, menjadi ya Indonesia yang sejati gitu. Itu poin pentingnya. Cais, terima kasih banyak Cak. Ini cukup membakar kesadaran kita, cukup membangunkan kita, ngejeduk-jedukin luar biasa. Alhamdulillah, hatur nuhun. Final statement episode 404. Silakan, Cais. Apapun agamanya, apapun tafsirnya, apapun keyakinannya, apapun keimanannya, tetap menjunjung tinggi kemanusiaan dan selalu berusaha mewujudkan kedamaian. Marilah kita beragama tanpa kebencian, tanpa kekerasan,
tanpa radikalisme, ekstremisme, terorisme. Itu adalah musuh semua agama. Terorisme tidak ada agamanya. Terima kasih. Top, mantap, Cais, sehat selalu, keep spirit, pokoknya Cais. Bismillah, mudah-mudahan banyak Cais-Cais baru terlahir gitu ya, terklon dengan semangat, dan mudah-mudahan kita semua yang nonton ini, dengar ini, Amin, amin. tercerahkan, dan kita Amin, semua insya tetap Allah, amin. bisa dalam konteks humanis gitu ya, berkasih sayang. Cais, terima kasih sekali lagi, kita doakan Cais senantiasa sehat dan terus dilancarkan dalam visi misi perjuangannya. Dan yang paling penting sih, jangan bosan ke dialog positif itu sih Cais. Atur nuhun, Cais ini luar biasa, saya sangat terharu ya, dimanapun pokoknya Cais selalu ngomong kalau dialog positif, oke deh, gitu. Itu saya terenyuh banget Cais, atur nuhun pisan, luar biasa. So, teman-teman, ibu dan bapak, tidak ingin berakhir sih malam ini, tetapi ya balik lagi ya, ada limitasi, tetapi mudah-mudahan semangatnya nggak berakhir, mudah-mudahan semangatnya terus berkorban. Yang tadi jelek sih poinnya adalah humanismenya mana. Nah, itu poin pentingnya. Yuk, kita selalu kedepankan itu. Humanisme before religion. Mari kita sadari bahwa kita ini adalah manusia. Terima kasih. Ini penting juga, jangan jadi Tuhan kecil. Nah, itu penting banget ya. Jangan jadi Tuhan kecil. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita foto dulu, Cak, sebentar boleh ya? Ibu Recording dan Bapak stopped. seperti biasa, hitungan ketiga tinggal senyum aja. Yang mau dibuka kameranya, monggo, silakan. Page pertama, 1, 2, smile. Oke, page kedua, 1, 2, smile. Sip, page ketiga, 1, 2, smile. Asik, page keempat, 1, 2, smile. Oke, 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah, semuanya udah. Cais, selamat istirahat. Udah jam 10 di Makassar. Pokoknya sehat selalu sekali lagi. Keep spirit, dan insya Allah kita secepatnya akan kembali jumpa lagi di dialog positif. Hatur nuhun, dan hatur nuhun. Teman-teman, ibu dan bapak, seperti biasa acara resmi kita malam hari ini udah selesai, tetapi ada satu quotes dari Cais dan ada satu lagu penutup terakhir seperti biasa juga. Let's enjoy the song, enjoy the quotes.